Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua para petani walet yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, lama saya tidak buat status atau konten-konten yang sifatnya lebih mengedepankan edukasi, pendidikan, sehingga pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah, wawasan kita pun akan bertambah luas. Teman-teman semua melihat keadaan alam yang senantiasa semakin hari semakin berubah tanpa ada kejelasan perubahannya. Diperkirakan hujan ternyata panas, diperkirakan panas ternyata hujan. Kemudian iklim juga yang sudah tidak menentu, kapan saatnya hujan, kapan saatnya kemarau. Ini sudah tidak ada kepastian semua. Bahkan dari BMKG sendiri juga kebingungan gitu, seolah-olah kenapa bisa bertolak belakang seperti apa yang diperkirakan gitu. Namanya juga perkiraan. Kepastian itu hanya datang dari Allah SWT. Oke teman-teman semua, kali ini kita membahas bagaimana pentingnya kita membiasakan berbudidaya walet dengan sistem kelestarian. Jangan hanya mengejar nominal, jangan hanya mengejar kualitas, tetapi kita mengabaikan yang namanya pelestarian. Nah ini nanti semua berhubungan bagaimana caranya kita memanage, mengatur kapan kita waktu harus panen, kapan kita harus membersihkan gedung, kapan kita harus mengontrol gedung, ya kan? Kapan kita harus mengecek gedung kita. Nah ini harus diperhatikan sekali. Dalam sebuah lingkup rantai makanan untuk budidaya walet, rantai ekosistem kehidupan dalam budidaya walet ini ada namanya tempat tinggalnya yang sesuai dengan iklim mikronya, habitatnya, ada namanya kandangnya atau rumahnya, ada namanya alat pemancingnya, ada namanya alat sistem pengamanannya, terus ada namanya sistem bagaimana pola perkembangbiakannya, yaitu dari ketersediaan pakan dan lokasi. Kita membangun sebuah gedung di satu titik lokasi misalnya. Pada saat kita mungkin di awal-awal pembangunan, karena belum ada persaingan, masih kita sendiri misalnya, maka produktivitas ini akan besar. Keberhasilan ini akan besar. Ya, tentunya didukung dengan hal-hal yang lain yang mendukung keberhasilan daripada budidaya walet. Nah, tapi bila kita mengenyampingkan masalah ketersediaan pakan atau ini juga nanti akan lambat laun gedung kita akan mengalami keterlambatan. Jadi lokasi yang baik adalah tersedianya ketersediaan pakan. Walaupun di lokasi tersebut merupakan sentra walet yang padat, tapi di situ ketersediaan pakan walet yang baik, walet tidak jauh mencari. Ini kita bisa lihat ditandai dengan ini. Nah itu kita bahwa lokasi ini masih bagus. Nah, tidak ada masalah. Kemudian masalah iklim mikro bagaimana sesuai dengan habitat kehidupan walet yang sebenarnya. Kita membuat sebuah gedung yang seolah-olah hampir mirip seperti daripada goa-goa walet, tempat asli daripada habitat walet. Kemudian kita membuat suara tiruan. Suara tiruan bukan hanya sekedar bagus, ya kan, bersih, ya kan, tapi juga ritme susunan daripada suara itu sesuai dengan bagaimana sautannya walet di dalam sebuah komunitas walet itu sendiri. Kemudian sistem keamanan ini adalah bagaimana yang berhubungan dengan predator. Predator ini adalah hama daripada budidaya walet. Walet akan lambat perkembangannya jika hamanya juga tidak terkendali, seperti tikus, toke, kecoa, semut, burung hantu bila berada di lokasi yang jauh daripada pemukiman atau daerah hutan, daerah ladang.
Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian predator si pemiliknya sendiri yang senantiasa selalu penasaran, ingin masuk gedung, ingin lihat perkembangan tanpa membuat jadwal progres atau jadwal pengontrolan. Nah, ini perlu semua dipahami dan diketahui daripada pengetahuannya masing-masing. Jadi oke teman-teman semua, inilah beberapa kiat tips yang saya bisa sampaikan, bahwa pentingnya kita dalam budidaya walet ini sistemnya sistem pelestarian. Sistemnya bagaimana kita mengembangkan dalam sebuah ekosistem di gedung kita itu sistem populasi, komunitasnya kita besarkan dulu. Karena walaupun komunitas walet ini populasinya sudah besar, tapi bila kita buat pola panen yang salah, apalagi kebetulan gedung kita berada di daerah persaingan, lambat laun walet kita akan habis nantinya. Oke, sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Anggap saja ini sebagai nasihat dan jadikan ilmu sumber pengetahuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya dan keberkahannya. Ingat, jaga populasi untuk menjaga kelestarian budidaya walet, karena kita tidak tahu, ya kan, bisa saja walet kita yang tinggal sekarang ini di RBW kita adalah walet-walet yang nanti suatu masa akan memasuki masa tua yang sudah tidak bisa produksi lagi liur sebagai bentuk sarang untuk menghasilkan yang bisa kita nanti jual. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.